ada lebih 30 ayat dalam Al-Quran bacaannya alimun hakim. Alim itu mengetahui, hakim itu bijaksana. Dan tadi sudah dipaparkan Pak Bupati bagaimana Pak Kakang Kemenak ini sejak beliau ada ini kebersamaan, kekompakan. Nanti kita bisa akan berhalal bihalal dengan baik, dengan hati bersih, kalau kita semua punya prinsip meminjam sifat Allah alimun hakim. Kira-kira bahasa kampusnya alim itu benar, mengetahui, dasarnya ilmu. Allah memang maha mengetahui, tapi Allah juga maha bijaksana. Yang sering kasih berkelahi orang adalah ilmu, kalau tidak punya hikmah. Saya naik mobil subuh dari Makassar, menurut alimun ilmu, semua orang pakai kendaraan itu sebelah kiri otaknya kalau Indonesia. Jadi kita naik mobil motor di belakang itu sebelah kiri, itu namanya alimun. Tapi ada mobil yang melambung atau yang menyalip dari depan, diambil jalannya kita, diambil kanan, berarti jalur kita. Kalau saya hanya ngotot dengan alimun, saya tabrakan, pasti baku bonyok itu mobil kan. Untung ada sifat Allah yang bisa kita pinjam hakim, kita kasih banting ke kanan. Jadi kadang-kadang kita menyimpan dari kebenaran sementara untuk selamat semua. Karena tidak ada undang-undang yang bilang boleh kita jalan sebelah kanan kalau di Indonesia. Tapi untuk menghindari perpecahan, kita dibutuhkan dua ini jalan, alimun hakim. Mengetahui prinsipnya ilmu, hakim bijaksana prinsipnya muatan lokal. Saya tanya ibu-ibu, belum bicara ini, belum halal bihalal baru hikmah dulu. Ibu, kalau kita ada orang sholat di rumah, boleh nggak dia baca pengumpus dengan jus? Sholat sendiri di rumah, boleh atau baik? Baik, biar juga satu jus. Tapi kalau saya imam di masjid, kalau saya baca setengah juz, benar atau salah? Benar menurut alim, tapi tidak hakim. Jadi pertengkaran terjadi karena orang ngotot pada ilmu saja, tapi lupa hikmah. Maka setiap ada peringatan pasti bunyinya hikmah maulid, hikmah Isra Mi'raj, hikmah halal bihalal. Karena hikmah itu penting. Saya kalau sholat subuh di rumah Pak Bupati, pasti saya kunut. Karena alim yang saya pelajari, kunut itu sunnah muakkad. Tapi kalau saya sholat di masjid dan imamnya tidak kunut, saya pegang hadis imam itu untuk diikuti. Maka kalau imamnya tidak kunut, saya tidak boleh berhenti berdiri ketika iktidal baru baca kunut sendiri. Karena itu tidak hakim. Dan alhamdulillah selama ini saya sudah lakukan. Ada sepupuku belum dilakukan. Kalau imamnya kunut, dia hanya berdiri kosong di belakang. Padahal dia juga sering ceramahkan bahwa imam itu untuk diikuti. Apa susahnya kita baca amin? Tapi kalau kita tidak baca amin kan tidak sujud duluan ya kita. Itulah perlunya alimun hakim. Dan tidak ada orang yang mengatakan, dalil mengatakan siapa yang baca kunut padahal sebelumnya dia tidak biasa, itu masuk neraka. Jadi perlu ini alimun hakim. Nah,
kita sekarang halal bi halal. Saya mohon maaf para guru-guru saya, para kiai, halal bi halal berbeda dengan halal bil halal, dan dua-duanya tidak salah. Kalau halal bil halal dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada dua kata yang berulang, pertama dan kedua, dan memakai alif lam, halal bi al halal, maka itu tonji yang pertama, itu tonji yang kedua. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Usri pakai al. Diulangi lagi, innama al usri yusra. Berarti kesulitan itu di mana-mana sama. Kalau tidak pakai alif lam lalu diulang dua kali, halal bi halal, maka halal yang pertama berbeda dengan halal yang kedua. Maka innamal usri yusra, karena dua kali al kalau usri, kalau yusra tidak pakai alif lam, ini maknanya adalah dalam setiap satu kesulitan selalu ada dua atau lebih kemudahan. Kesulitan itu boleh satu, di mana-mana bikin repot, tapi jalan keluar selalu banyak. Itu maknanya kalau tidak pakai alif lam. Maka halal bi halal itu tidak sama. Saya halal bihalal dengan Pak Bupati. Halalnya saya memaafkan Pak Bupati. Halalnya Pak Bupati, beliau memaafkan saya. Jadi halal bihalal itu bukan urusan minta maaf, urusan memaafkan. Dan kita di Indonesia hampir semuanya salah ketika kirim selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sambungannya apa, Bu? Mohon. Belum pernah ada yang kirimi saya selamat hari raya Idul Fitri, Pak Ustaz, saya memaafkan lahir dan batin. Belum ada. Padahal halal bihalal itu urusannya membuka pintu maaf, bukan memohon memohon maaf, memberi maaf. Dan perintah dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama. Kenapa Allah menyuruh kita memberi maaf, bukan meminta maaf? Karena meminta maaf itu mahal, meminta maaf itu repot. Kalau saya mau minta maaf ke Pak Kiai Misbah, saya pertama harus ketemu, itu paling mahal. Kalau mau murah-murah sedikit, japri, WA. Kalau agak ribet-ribet, pakai perantara. Itu pun belum selesai, masih menunggu jawabannya Pak Kiai Misbah, saya diterima permohonanku atau tidak. Tapi kalau memberi maaf itu tidak pakai energi. Saya duduk sendiri di rumah, lalu saya ngomong pada diriku, saya bilang sama Allah, ya Allah, semua yang pernah menyakiti saya, menzolimi saya, cerita jelek saya maafkan semua, kecuali itu satu apakah beli si dulu. Tidak boleh lagi ada kecuali. Jadi memberi maaf itu tidak butuh energi, tidak butuh energi, cukup sendiri kita ngomong. Dan itulah enaknya Islam. Makanya perintahnya wal 'afina 'anil nas. Dan memang halal bihalal itu urusannya sesudah Idul Fitri. Jadi kalau sebelum Idul Fitri kita halal bihalal tidak pas. Memang momennya sesudah Idul Fitri. Kenapa? Karena di Ramadan lebih baik hubungan tak dengan Allah, dan ada dimensi yang suka dilupa. Saya minta maaf izin para kiai saya, para penyuluh.
Saya pernah ditanya kiai saya, bilang begini, amalan apa atau apa yang paling utama dalam agama? Semua yang ditanya salah jawabannya. Saya bilang akidah, ada yang bilang sholat, tiang agama, ada yang bilang zakat, penopang ekonomi, ada yang bilang haji, penyempurna rukun. Ternyata yang paling utama dalam agama adalah perdamaian. Itu yang paling utama. Jadi kita disuruh ini islah. Dan makanya halal bihalal itu kegiatan yang paling utama. Jadi tidak salah kalau Pak Bupati bilang ini nih halal bihalal yang paling meriah. Karena memang halal bihalal itu penting. Bahkan lebih penting dari yang lain. Coba Bapak Ibu, sholat itu penting, tapi tidak ada artinya sholat kalau tidak halal bihalal. Jadi potong-potong yang ceramahnya bahaya kalau tak potong ini, harus dengar tuntas. Haji penting, tapi sia-sia hajinya kalau tidak halal bihalal. Ada hadis Nabi kumpul dengan sahabat satu momen acara halal bihalal mungkin kayak begini. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Siapa yang tahu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut hidupnya? Ada sahabat yang bilang orang yang bangkrut itu mereka la dirhamun wala dinarun, tidak punya emas, tidak punya perak. Ada yang bilang yang bangkrut itu yang jualan satu bulan menjual, tempat penjualan dan jual tongi, tidak punya apa-apa. Kata Nabi, lah, tidak. Yang bangkrut itu adalah orang yang datang di padang mahsyar dengan kontainer-kontainer amalan pahala kebaikannya, sholatnya, puasanya, zakat, infak, haji, umroh, zikir, tahajud, tadarusnya. Tapi bersamaan dengan kontainer pahala kebaikannya diikuti oleh rombongan demonstran masuk. Puang, lagi pantai disuruh benjo. Iya, kata orang itu, saya mau menyampaikan surat. Saya adalah tetangganya. Kalau dia kasih menyala radionya bunyi, wih, biar belum mau sakit gigiku, sakit memang. Dan kalau ditegur, dia marah dan tidak bisa ketawa karena dia orang yang hebat. Saya sakit hati, tidak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat coba cek CCTV. Wih, memang tahu apa? Kasih pahala sholatnya. Datang orang kedua, saya pernah difitnah ini, kasih pahala puasanya. Datang orang ketiga, protes, kasih pahala zakatnya, kasih pahala hajinya. Habis berkontainer-kontainer pahala, masih antri orang. Saya pernah ini kasih pahala, kata malaikat, capu di pahala anak gua, laku ini. Kata Allah, dosanya itu yang melapor, kasih. Jadi itu muflis. Saya tanya, kira-kira yang begini berguna sholatnya atau tidak ini? Tidak ada gunanya. Makanya ibadah itu dua ini harus jalan, ibadah mahdho dan ibadah sosial. Dan bukanlah Sarta Mampu yang bilang, Allah yang bilang. Ini ayat dibaca sering, didengar sering, tapi kita tidak pernah renungkan. Kata Allah, duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kesorokauan. You understand? Kehancuran, kebinasaan. Ainama tujibu, mana kere-kere mai boleh para laki. Kecuali yang baik hubungannya dengan Allah dan yang baik hubungannya dengan sesama. Maka ada status atau ucapan ibu bapak yang sering dianggap paling baik, padahal itu salah total.
Saya itu Pak Ustaz malas pilih arisan keluarga karena saya hindari dosa, saya jaga hati, yang penting sholat itu bagus. Salah. Biar hitam di data sholat, kalau tidak bagus hubungan dengan sesama manusia, bangkrut di hari kemudian. Jadi mulai sekarang jangan lagi ada yang keluar dari grup-grup alumni. Baru alasannya masuk akal, saya menjaga hati. Bagaimana mau jaga hati kalau cuma ke atas? Tidak bisa. Itu sebabnya halal bihalal ini sangat penting. Jadi menjaga hati, bersihkan hati itu bukan dengan sholat terus menerus, tapi sholat itu nanti sah kalau diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Biar 2 juz kita baca. Pengumpul kalau tidak salam, tidak selesai sholat. Tidak selesai. Itu makna mau hebat apapun ke atas, kalau tidak beres ke samping, menyesal nanti di hari kemudian. Inilah perlunya kita berhalal bihalal. Harus kita saling memaafkan. Makanya dimulai dari hati. Kenapa ini hati enak sekali dibahas kalau puasa dan halal bihalal? Satu-satunya ibadah yang tidak membutuhkan makhluk adalah puasa. Jadi ibadah cuma satu yang tidak butuh makhluk, puasa. Yang lain butuh. Rukun Islam yang pertama syahadat, itu butuh makhluk karena tidak sah syahadatnya kalau tidak ada orang menyaksikan. Saya sudah masuk Islam, di mana syahadat? Saya sendiri. Siapa gurumu? Ki Haji Muhammad YouTube? Tidak bisa. Harus ada menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Butuh orang. Sholat, sholat itu ibadah sosialnya paling banyak dibanding ibadah mahdhurnya. Karena tidak sah sholat kalau tidak berwudu, maka mesti PDAM harus terlibat. Tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat, maka tekstil pakaian harus ada. Tidak sah sholat kalau macam-macam. Kemudian butuh orang banyak, jangan dibawa sendiri. Karena sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding sendiri. Jadi sholat butuh orang. Zakat lebih-lebih butuh orang. Ada ketua Basnas Kabupaten Bantaeng. Banyak juga salah paham, dikiranya Basnas itu ormas. Jadi Basnas itu bukan ormas. Basnas itu OPNS, organisasi pemerintah non struktural. Maka dibiayai dari anggaran pemerintah, APBD operasionalnya. Kalau Pak Bupati punya tangan kanan SKPD, maka tangan kirinya adalah Basnas. Jadi tidak boleh itu Basnas jauh-jauh dari Pak Bupati. Kenapa saya tahu? Karena saya ketua Basnas Makassar. Jadi bersyukur ada bendahara. Basnas itu tugas utamanya menyelamatkan orang kaya, menolong orang kaya. Itu tugas utamanya Basnas. Bukan orang miskin. Orang miskin biar tidak ada yang bantu, Pak. Kalau dia rajin sholat, matinya masuk surga. Orang kaya biar tiap tahun pergi haji umrah, kalau tidak bayar zakat masuk neraka. Makanya Basnas itu tugasnya menyelamatkan orang-orang kaya. Karena dia juga banyak sholatnya, kalau tidak bayar zakat neraka di dalam. Orang miskin biar mati kelaparan, tidak makan 3 hari, kalau rajin sholat masuk surga. Ayo, jadi Basnas untuk menyelamatkan orang kaya. Yang tidak orang miskin itu racik-raciknya dari apa yang dikeluarkan kewajibannya orang kaya. Nanti kita sosialisasi zakat, ini kita halal bihalal. Puasa tidak butuh bantuan, satu-satunya hanya butuh Allah. Makanya puasa itu kata Allah, as-shaumul li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan saya yang langsung memberi nilai.
Karena ketika puasa tidak ada yang dibutuhkan. Kita tidak butuh makan dan minum, justru makan minum mendatangkan puasa. Kita tidak butuh pujian, mana malu-malu kalau puasa karena bau mulut kurang sedap. Tidak ada yang bisa dibanggakan, muka pucat, bibir pecah-pecah, badan turun. Jadi satu jadi harap kalau puasa, ridhonya Allah. Dan ini kunci, kalau Allah sudah ridho, atau bahasa kerennya rahmat Allah kita sudah raih, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Itu rahasia ini, jadi kesempatan yang tidak datang ini. Itu kalau Allah sudah ridho sama kita, sayang sama kita, rahmat Allah sama kita, tidak dihitung itu pahala dan dosa nanti di hari kemudian. Biar banyak dosa, biar banyak dosa, masuk surga kalau Allah ridho. Tapi diperiksa dulu, tidak diperiksa kalau Allah ridho. Saya tanya ibu-ibu, jawab saja spontan Pak Ibu, tidak usah berpikir. Bu, kalau ada orang duduk atau Pak Kakang Kemenak, beliau tuan rumah, biar beliau naik arisannya. Kalau Pak Kakang Kemenak duduk di depan rumahnya di teras, tiba-tiba ada orang datang, tidak bilang-bilang, langsung ambil songkoknya Pak Kiai. Baru songkok baru dipakai di barang kemarin, diputar 3 kali sampai pendek itu songkok, baru dilempar ke atas, tas sangkut di dalam kuah. Sudah tas sangkut, terjadi lagi tuh, ambil itu songkok di atas. Ini perbuatan baik atau salah? Perbuatan benar atau perbuatan kurang ajar? Kira-kira bagusnya diapain orang? Jangan dipikir, langsung spontan, dilempar toy kayak songkok. Nah itu jawabannya ibu-ibu. Saya tanya Pak Kakang Kemenak, kalau cucu tak kasih begitu di perut, diusir dia atau digendong? Dilempar dia atau dikasih di uang? Sesuatu yang menurut akal salah, bahkan kelewatan, kalau dilakukan oleh orang yang kita ridhoi, dan dihitung itu kesalahannya. Dan dihitung, makanya cari ridhonya Allah. Itu nih pintangnya Pak Kakak, cari ridhonya Pak Bupati, cari ke mobil ke satu. Jadi ridho yang penting, itu urusan formalitas, apa ini panjang urusannya. Maka ridho ini penting supaya dapat rahmat Allah, dan itu puasa cuma berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari halal bihalal ini kita memulai dari hati yang bersih, saling memaafkan, saling memaafkan. Jadi keluar dari kita. Karena kalau minta maaf itu beban, karena dari bawah ke atas. Dan kalau memberi maaf itu dari yang super power ke yang di bawah. Maka lebih mudah mengucapkan saya memaafkan. Karena kita akan ketemu di hari kemudian. Dan jangan lalu ada keluarga besar Kementerian Agama dan kita semua yang hadir yang punya persoalan dengan orang lain, baru kita berkata di hari kemudian kita bertemu. Sesat itu kita kira baik itu di hari kemudian, kalau baku hitung di sana tidak ada lobby. Jadi selesaikan di dunia supaya insya Allah kita semua masuk surga. Ibu bapak mau masuk surga atau tidak? Kalau disuruh memilih, ibu-ibu masuk surga, surganya yang VIP atau yang biasa mau? Mau yang biasa atau VIP ibu? Berarti kurang ngopi nih Pak ini ibu, kurang jalan ini. Saya karena banyak jalan, kalau disuruh memilih surga yang biasa. Karena kalau VIP itu pengalaman di dunia tidak selamanya nyaman. Saya hampir 1 bulan ini buka puasa, ceramah buka puasa, saya ceramah, duduknya itu di VIP. Dia mungkin nanti sebentar. Itu saya duduk dengan Pak Kapolda atau Pak Kajati atau Pak Gubernur, Pak Wali
wali kota itu beduk sudah berbunyi, mau sekali makan enak sama Pak Bupati di sana. Coba di rumah itu, wambat. Dan saya khawatir Pak Bupati, saya motor kan malam-malam sampai. Saya balik ke belakang dulu itu supirnya Pak Wali, supirnya ketua mas, habis di belakang. Kenapa harus dibilang sapura tanya di belakang? Jadi yang penting di surga jangan mimpi-mimpi. Itu kita tahu surga itu yang siapa kita temani hidup berdekatan rumah Nabi, wali, para kiai. Dan itu Pak bidadari di surga itu cantik. Nah, kalau bidadari bagi diri tiada Nabi di samping maka ayo Pak, mau VIP atau yang biasa? Tapi bapak-bapak lain seleranya. Bidadari ini. Mau jalan samping ini. Padahal kalau kita masuk surga, ibu-ibu kalau masuk surga mau sendiri atau sama suami? Sendiri atau sama suami? Jawab dengan jujur Pak, kalau masuk surga mau sendiri atau sama istri? Sendiri. Hai bapak-bapak. Ada dengan suami saya tanya. Saya bilang Pak, kenapa kita bilang sama istri? Ustaz, kalau saya sama istri nanti di surga, di dunia saya setengah mati kan Ustaz. Ini masuk surga mau enak, masa dia lagi kurus? Tapi saya bilang Pak, itu kalau masuk surga orang, semua sifat-sifat yang negatif itu tersaring, tidak ada yang lolos. Jadi yang koro-koroan, ya, yang suka macam-macam permintaannya, itu tidak bakal masuk surga. Orangnya masuk sifat-sifat baiknya semua. Papa, saya ulang mau kisah sama bidadari atau sama istri di surga? Pilihlah sama istri, karena istri kalau masuk surga berdasarkan banyak keterangan itu cantiknya 70 kali lipat cantiknya bidadari. Jadi bersyukurlah kita, bersyukur. Ada saya mau titip ini karena ini halal bihalal. Tadi Pak Bupati singgung ini bagaimana kekompakan kita di ada dua hal yang kita tidak sadari. Jangan juga didengar sepotong ini bahaya. Pertama, masjid itu jadi pemutus silaturahim. Yang kedua, orang tua penghambat hidayah anaknya. Ini kadang ini orang tua ini menghambat hidayah. Anaknya malah tidak dapat hidayah kalau sama orang tua. Coba ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya mondok di pesantren, kalau pulang liburan sholat subuh itu terlambat bangun, berarti yang menghalangi anaknya sholat subuh pesantren itu ibu. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak sadar. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh orang tua merasa jago mendidik anak-anaknya. Makanya kiai-kiai kita dulu meskipun punya pondok pesantren, dia kirim anaknya ke pesantren lain. Karena kita itu terbatasi kalau mendidik anak sendiri. Apa yang saya masuk mesti memutus silaturahim. Saya sholat di masjid A, kaget karena dari jamaahnya banyak, sekarang seperduanya. Mana jamaah yang lain? Dibilang ada masjid baru di sebelah. Jadi dia terbagi dua ini jamaah. Ada kecenderungan sekarang ini, mumpung ada Pak Bupati, semua stakeholder ini ada kecenderungan sekarang, ada juga Dewi, terlalu hobi orang membangun masjid. Asal ada uangnya langsung minta neneknya, oh kasih nama nenekku. Ada uangnya bangun lagi masjid, namanya bapaknya, namanya mamaknya, namanya almarhum saudaranya. Bagus bangun masjid, tapi jangan hobi. Masjid itu media persatuan. Kenapa kita tidak rubah
saya mau bangun masjid. Saya punya uang misalnya 2 miliar. Masjid di kompleksku ada di satu atau di lorong. Saya mau bangun masjid, anggarannya 2 miliar, wakaf untuk almarhum bapak saya. 2 miliar, saya beli ruko 2 di Bantai, 1 miliar 1. Ruko itu saya wakafkan untuk Masjid A, disewa oleh Alfamart, Indomaret, berapa itu 1 miliar dalam 5 tahun. Hasil sewanya semua untuk masjid, dan itu memang ruko milik masjid, saya wakafkan. Daripada satu lorong ada 2 masjid, di lorong sebelah juga ada, baku tabrak-tabrak dan kualitas jamaah menurun. Bagus kalau banyak masjid, tapi lebih bagus kalau penuh masjid dengan jamaah. Ya, jadi kalau ada permohonan izin bangun masjid, jangan langsung diizinkan, ditanya dulu masjid di dekatnya jarak berapa meter. Sekian, panggil baik-baik yang mau bangun masjid. Kenapa kita bangun masjid? Saya mau wakaf untuk bapakku. Berapa anggaran? 1 miliar. Bagaimana kalau kita beli ruko? Ruko itu wakafkan. Jadi beli ruko wakaf, nilainya sama kalau dia bangun masjid. Operasionalnya masjid ada nih. Bayangkan kalau satu ruko disewa 50 juta 1 tahun, berarti ada 4 juta dana abadinya per bulan. Ada nih 4 juta bisa menghidupi. Kalau ada satu masjid 10 rukonya, 50 juta 1 bulan biaya operasionalnya. Pasti enak sholatnya, imamnya bagus bacaannya, karena membaca dengan penuh penghayatan. Kenapa imamnya tidak bagus didengar? Karena masih membaca dengan penuh pengharapan. Karena honornya 500.000 1 bulan. Tukang azannya Masjidil Haram, kenapa enak didengar azannya? Karena gajinya 70 juta 1 bulan. Nah biar apalagi Pak Bupati sudah ustaz separuh waktu nih. Itu kalau jelas honor tukang azan, nah dia akan luangkan waktu khusus belajar memperbaiki suara, memperbaiki bacaan, dan dia pasti azan penuh penghayatan. Tidak ada lagi pengharapan. Inilah yang mau dibangun. Kenapa Iran dibombardir dan rakyatnya siap jadi tameng bersatu? Di sana itu musallanya banyak, tapi masjid kurang. Sehingga kalau Jumat kayak Idul Fitri orang, setiap Jumat orang datang karena masjidnya satu. Musalla banyak, tapi tidak bagi Jumat. Sehingga sekali bilang walad dolin sampai digusung peda orang amin. Jadi di sana semua orang muwalik boleh ceramah, tapi tidak semua muwalik boleh khutbah, karena tempat khutbah terbatas, hanya muwalik senior. Sekarang karena lebih banyak masjid jadi muwalik, orang baru belajar ceramah bacanya khutbah, sehingga muncullah sembarang pesan-pesan agama. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau mau buat ukhuwah, musola boleh banyak, tapi tempat sholat Jumat perlu terbatas supaya banyak orang. Saya siapa tahu ini masuk di pikirannya Pak Bupati dan mau menunjukkan. Kalau saya pemerintah satu daerah, saya akan bilang semua kepala dinas tidak boleh sholat di masjid bupati, di masjid kantor bupati. Semua harus tersebar. Jadi kalau 20 kadis, 20 masjid harus tersebar supaya dia menyatu dengan masyarakat. Jangan berkumpul di satu tempat. Bukan pasti Pak kadis-kadis tidak baca khutbah, jadi dia mendengar. Dan pasti kalau dia datang di masjid tidak mungkin isi celengannya yang 2000. Pasti. Jadi menyebar ke setiap Jumat, sekaligus menyerap masukan, sekaligus dia menyatu. Pesan-pesan pemerintah juga sudah sampai. Inilah inti halal bihalal. Terakhir betul nih. 1000 tahun yang lalu, karena Imam Al-Ghazali itu lahir 1050 Masehi. Imam Al-Ghazali pernah menulis tentang
kritikan hadis Nabi yang benar tapi tidak terbukti. Kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah niscaya kalian sehat. Kenyataannya tidak banyak yang sehat ketika puasa. Makanya ini disampaikan karena ini akan digunakan untuk Ramadan tahun depan. Kenapa orang tidak sehat kalau puasa? Tiba-tiba kalau datang Ramadan, makanan yang dia makan adalah makanan yang jarang dia makan 11 bulan terakhir. Silakan tanya dokter, dokter bilang iya, ini yang tidak sehat. Tiba-tiba itu hilang, itu palu ngara, palu kaji, nayro kalotro hilang. Padahal itu yang dikonsumsi 11 bulan terakhir. Sehingga puasa yang mestinya ginjal, saraf otak kita istirahat, malah seminggu pertama dia kerja keras membaca ulang jenis makanan yang aneh yang efeknya 10 hari kedua hilang jamaah di masjid. Kenapa hilang? Kalah tubuh ini membaca makanan asin. Padahal yang berubah kalau Ramadan dengan di luar Ramadan itu cuma jadwal makan, dari pola ayam menjadi kelelawar, dari makan siang menjadi makan malam. Yang lain tidak boleh berubah. Jenis makanan itu, jadwal tidur juga itu. Kenapa kita hobi tidur sesudah sholat subuh? Karena jadwal tidur kita juga berubah. Kalau mulai hari ini kita rutin bangun jam 3 subuh setiap hari, Ramadan yang akan datang tidak ada perubahan jadwal tidur. Kenapa kita tidur kalau bulan subuh? Karena nanti di Ramadan baru ketemu bangun jam 3:30, makan sahur, sebelumnya tidak. Coba mulai sekarang nanti jam 3 bangun, paling lambat jam 4, rutin, maka tidak ada yang berubah jadwal tidur. Sehingga Ramadan tetap rutin, tidak ada yang berubah jenis makanan, yang berubah jadwal makanan. Nah, ya pengeluaran yang dipakai membeli makanan aneh-aneh itulah yang disalurkan lewat Basnas untuk disalurkan ke orang miskin. Jadi tetap bersedekah, tapi bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya Allah dengan halal bihalal ini, silaturahim ini jalan, saling memaafkan, dan kita memulai dari lingkungan terkecil, rumah tangga, kemudian unit kantor sampai ke masyarakat sekitar. Ikan lele digoreng pakai sambal terasi sudah dipanen, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.